Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ilmu pengetahuan barat itu ya, tidak bisa membuat kehidupan ya, yang bersungguh-sungguh. Kata lain bahwa ilmu pengetahuan barat itu adalah pura-pura bersungguh-sungguh hati, tapi tidak pernah menyentuh lubuk hati. Sekali lagi, bahwa ilmu pengetahuan barat itu adalah tidak pernah ya, atau pura-pura bersungguh hati, tetapi tidak pernah menyentuh lubuk hati. Artinya apa? Ya, itu hanya kamuflase saja. Jadi kalau mau menyelidiki psikologi, ilmu tentang ya gejala-gejala, ya reaksi-reaksi jiwa, tentang kesadaran manusia, di mana kesadaran manusia ini pun nanti akan terbawa di alam mimpi di bawah sadar, sehingga apapun yang terjadi, manusia yang sedang tidur itu terpengaruh oleh waktu dia belum tidur, apa yang dikerjakan akan terpengaruh terbawa mimpi. Nah itu, jadi psikologi menurut barat itu bisa dideteksi melalui cara kerja anatomi tubuh manusia. Sehingga kesadaran manusia ini oleh barat akan diamati ya, diamati. Misal orang ya katakanlah sakit jiwa pergi ke psikolog, akan ditanya selama ini bagaimana, kan begitu, apa aktivitasnya ya. Kemudian nanti baru disimpulkan, dianalisa, oh ini kaitannya dengan kerja anatomi tubuh. Nah, itu tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh Al-Quran. Apa benar kesadaran manusia itu dibentuk, dipengaruhi oleh aktivitas anatomi tubuh manusia ya? Bagaimana jawaban Al-Quran? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang bagaimana jawaban Al-Quran tentang psikologi ya? Jadi kalau psikologi menurut barat itu adalah merupakan kesadaran ya, baik menurut idealisme maupun naturalisme, bahwa psikologi itu satu cabang ilmu ya, yang membicarakan masalah reaksi jiwa. Atau kalau naturalisme adalah satu cabang ilmu yang membicarakan tentang jalannya kesadaran manusia ya. Nah, sehingga nanti masalah psikologi ini adalah masalah kesadaran ya, atau hidup sadar ya, psikologi ya. Jadi psikologi itu nanti tetap tidak bisa lepas dari kesadaran ya. Jadi menurut Al-Quran nanti psikologi itu adalah tidak bisa lepas dari kesadaran ya, kesadaran hidup manusia ya. Ya. Sehingga orang yang kesadarannya terganggu biasanya dikatakan mungkin itu sakit jiwa dan sebagainya ya. Nah, nanti dalam Al-Quran untuk mengganti istilah psikologi ya, itu adalah nanti Al-Quran mengistilahkan zikrun ya, zikrun ya, zikrun. Ingat zikrun dari apa? Zakaro ya, zakaro yadkiru zikron ya toh? Zakaro bisa berarti ingat, dia telah ingat, atau bisa juga artinya dia telah sadar ya. Yadkiru atau yadkuru atau yadkaru ya, menjadi zikron, masdarnya zikron, menjadi zikrun, sehingga artinya kesadaran ya, ya kesadaran. Zikrullah
Zikrullah, apa zikrullah? Ya, itu zikir. Orang Jawa menjadi dikir, itu kan? Menjadi dikir, kesadaran. Kesadaran hidup menurut ajaran Allah, zikrullah. Ya. Nah, nanti dalam Al-Qur'an ya, istilah zikir ya, zikrun itu ada puluhan. Ya. Sekitar 60 ya lebih kata-kata zikrun itu ya. Yang nanti hanya diartikan ya macam-macam. Zikrun istrinya sebutan bisa artinya ya, kesadaran. Udkur sebutlah, sadarlah ya. Atau bisa juga zikrun ini ingat, kan itu. Kan orang yang sadar orang yang selalu ingat ya. Ingat ya. Jadi bisa kesadaran atau ingatan. Kalau ingat, ingatan berarti ya. Kalau bisa ingat. Nah, itu ada beberapa ayat. Sehingga yang dimaksud Al-Quran satu psikologi itu adalah ayat-ayat Al-Quran ya. Sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kesadaran manusia. Jadi ingat bahwa Al-Quran satu psikologi yang dimaksud ya, Al-Quran satu psikologi adalah ayat-ayat Al-Quran ya, kelompok ayat-ayat Al-Quran yang sejenis ya, yang membicarakan masalah kesadaran manusia. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran satu psikologi ya. Jadi satu ilmu ya. Al-Quran ini ilmu ya, yang terdiri dari ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran ya, yang sejenis yang membicarakan tentang kesadaran hidup manusia. Nah, itu Al-Quran satu psikologi. Jadi bicara masalah kesadaran ya, kesadaran hidup adalah nanti sama dengan psikologi, masuk pada apa? Kategori psikologi Al-Quran ya. Nah, nanti karena ada puluhan ayat-ayat dalam Al-Quran ya, mari kita kutip 1, 2 atau 3 ayat dulu. Nah, kita bahas yang ada kata-katakannya zikrun atau ya. Misalnya ya, nomor 1 ya. Nomor 1 Quran surat Ali Imran ya. Ali Imran. Surat Ali Imran atau ayat ini surat yang ketiga ya. Ayat 190 misalnya. Ya. Ya. Di sana ditegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Di sana ada kata inna yang akan kita ambil, di sana ada kata-kata ulil albab atau ulul albab ya. Atau kita tulis ya. Inna sungguh apa? Fi khalqis ya. Khalqi apa? Khalaqa dari khalaqa. Fi ini harfu jar ya. Khalqi dari khalaqa, khalqan. Khalaqa mencipta kan? Jadi khalqan, khalqi. Kenapa khalqi? Ini jar ini majrur. Khalqi majrur ya. Ya, sehingga kalau khalaqa mencipta, khalqan, khalqi ciptaan. Sungguh dalam ciptaan. Ya, ciptaan apa? Ciptaan Allah. Ya. Fis samawati inna fi khalqis samawati, dalam ciptaan Allah baik di langit ya, di kehidupan semesta ya. Langit kan kehidupan semesta. Khalqis samawati ya, sungguh ya dalam ciptaan Allah ya, di langit fis samawati wal ard ya, dalam ciptaan Allah
baik dalam kehidupan semesta angkasa wal ard maupun di bumi, ya, apa di bumi wal ardi, wahtilafil laili, juga baik dalam pergantian, ya, wahtilafil laili, pergantian malam maupun siang atau dan siang, no? Wahtilafil laili, ya, ikhtilaf, ya, wahtilafi laili. Jadi ikhtilaf itu kan apa, masih ya pergantian lah, ikhtilafi, ya, ikhtilafi laili. Ikhtilaf itu ya sama dengan apa ya, jadi datang pergi itu kan namanya ikhtilaf, ya. Nah, ikhtilafi laili wa nahari, ya, ikhtilafi laili wa nahari, maupun siang, pergantian lah katakanlah, ya, wa nahari. Maka di sana ada kata-kata la ayatin. Apa la ayatin? Nah, ini lamnya ini ada lam takkid, la ayatin, ya. La ayatin berarti itu adalah sungguh, yang demikian itulah ayatin, sebagai pembuktian ilmiah. Apa? Tapi liulil albab. Nah, di sini ada kata liulil albab, ya. Liulil albab, ya. Ulil albab, ya. Albabi. Maka yang saya garis bawahi adalah ulul albab ini, ya, bahwa ciptaan Allah dengan ciptaan Allah dalam kehidupan semesta angkasa maupun di bumi, yaitu kehidupan semesta angkasa itu kehidupan ya organis biologis, ya, maupun kehidupan yang sosial budaya, ya. Arti di bumi kan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ibaratnya juga pergantian malam dan siang, semuanya itu ada la ayatin, tanda. Apa artinya tanda? Itu suatu pembuktian ilmiah dari Allah. Tapi bagi li ulil albab. Nah, ulul albab, uli pemilik, albab itu apa, hati, ya. Jadi ulil albab. Ulil albab itu orang, hati ini kan fungsinya untuk memahami, ya. Orang yang punya hati, ya, ulul albab itu sama dengan orang yang benar-benar ya memfungsikan hatinya untuk memahami sesuatu, ya. Ya. Itu yang Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-90. Ya. Nah, sekarang yang ke-9191, ya, dilanjutkan. Siapa ulul albab? Ya. Jadi ada ulul albab, ya, sini ulul albab, pemilik hati. Nanti ada yang menyatakan ulul albab itu ahli pikir, itu, ya, ahli pikir, sebenarnya ahli memahami albab. Nah, di sana dikatakan nanti siapa ulul albab? Alladzina, ya, alladzina, ya, alladzina, yaitu mereka, ya, yadkuruna. Nah, ini ada kata yadkuruna, ya, alladzina yadkuruna. Ini ada yadkuru, ada dzakaro, dzakaro yadkuru, ya. Ini kalau dzakaro itu fi'il madhi, yadkuru berarti fi'il mudhari'. Ingat, fi'il mudhari' itu salah satu fungsinya, maknanya, ya, bisa sedang, bisa akan, tapi bisa juga terus-menerus. Jadi kalau dzakaro diartikan ingat, ulul albab itu adalah mereka yang yadkuru, yadkuru, ya, ini jamak yadkuruna. Kan yadkuru, yadkuroni, yadkuruna. Nah, kalau dua yadkuroni, kalau satu yadkuru, nggak pakai wawu nun, ini pakai nun berarti yadkuruna. Jadi
mereka, atau kalau orang ya yang disebut ulul albab itu adalah mereka orang-orang yang yadkuru. Kalau dzakara diartikan ingat, maka mereka yang selalu ingat boleh. Atau kalau diartikan sadar, karena kesadaran ya, yang selalu sadar atau selalu menyadari boleh. Kan mudhari kan bisa akan, bisa sedang, bisa selalu. Apa? Yaitu ulul albab itu mereka yang selalu hidup sadar. Ya. Kita ambil yang sadar, yang selalu hidup sadar. Atau kalau ingat, apa ingat itu? Ingat kan yang namanya ingat itu kan sambungnya kesadaran. Ya, sambungnya kesadaran manusia. Ya, sambungnya kesadaran terhadap objek yang diingat. Itu ingat. Contohnya, misalnya kalian punya dompet. Ini pernah saya uraikan ya, masalah ingat dzikir itu ya. Mau pergi tergesa-gesa lupa tidak membawa dompet. Sampai di tujuan kalian, wah, raba-raba saku, di mana dompet saya? Nah, waktu pergi itu dia lupa. Apa lupa? Lupa berarti putusnya kesadaran. Ya, putusnya kesadaran terhadap yang diingat. Yang diingat apa tadi? Dompet. Berarti waktu tergesa-gesa tadi, berangkat tadi, kesadaran kalian itu terputus dari dompet kalian. Begitu sampai tujuan, ingat. Ingat berarti apa? Sambungnya kesadaran. Wah, iya, sekarang sambung dompet saya. Di mana ya tadi ya? Wah, baru ingat. Ternyata dompetnya tadi disimpan di atas almari misalnya. Sehingga ingat itu sambungnya kesadaran. Ya. Ya, nanti kalau ingat pada Allah apa yang disambungnya ya nanti ya. Maka di sini dikatakan alladzina yadkuruna apa? Alladzina yadkuruna ajaran Allah. Ya. Alladzina yadkuruna Allah. Ya. Jadi kuruna di sini ada yadkuruna Allah. Jadi yang nama ulul albab itu mereka yang selalu menyambung kesadaran hidup dengan Allah. Bisa nggak kita menyambung kesadaran hidup dengan Allah zatnya? Nggak bisa. Maka yang bisa kita nyambung kesadaran kita itu adalah dengan ajaran Allah. Maka ulul albab itu orang yang selalu menyambung kesadaran hidupnya ini dengan ajaran Allah. Ingat kemarin ya, dalam metodologi kalau bicara masalah Allah itu nggak bisa lepas dari ajarannya. Ya. Jangan fokus pada zatnya, karena kan ada larangan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah sekali-kali kalian fokus pada zat Allah, tetapi berpikirlah kalian tentang apa? Ciptaan Allah. Tafakkaru wala tafakkaru ya, fi dzatillah, tapi tafakkaru fi khalqillah. Apa yang diciptakan? Apa yang diciptakan? Yang alam semesta seisinya itu. Termasuk Al-Qur'an. Itu kan ciptaan Allah. Ya. Maka zikrullah. Zikir pada Allah. Ya, kemudian dalam perkembangannya bahasa Jawa menjadi dikir atau do dikir, do zikir. Zikir pada Allah. Ya, diartikan ingat. Ingat kan sambungnya kesadaran. Ingat Allah berarti do mengingat Allah. Berarti do menyambung kesadaran hidup ini dengan ajaran Allah. Itu ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha. Apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, kan? Duduk maupun berbaring mereka. Singkatnya, orang yang disebut ulul albab itu yang selalu menyambung kesadaran hidup dengan ajaran Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Situasi, kondisi rame, sepi, susah, gembira, sedang punya uang atau tidak,
selalu kesadarannya selalu sambung dengan ajaran Allah. Itu ulul albab, ya. Dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Ya. Kemudian juga ingat, ini ada zikir ya, di sini kan zikir, ya. Zikir, kesadaran. Kemudian apa? Wayatafakkaru. Nah, ini di sini ada kata-kata wayatafakkaru. Wayatafakkaru. Ya. Wayatafakkaru. Ini wayatafakkaruna. Ini sama dengan ini juga sama tafakkaru. Ya, tafakkaro ya tafakkaru, ya. Ini dari tafakkaro ya tafakkaru. Ya tafakkaroni ya tafakkaruna. Tapi kalau yadkuru adalah menyambung kesadaran, ya tafakkaru apa? Berpikir. Mereka yang selalu berpikir. Apa berpikir? Nah, ini sehingga nanti ada sadar, zikir, dan ada pikir. Jadi ulul albab itu ya selain selalu zikir, ingat zikir, menyambung kesadaran hidup dengan Allah, juga harus selalu berpikir. Berpikir wa yatafakkaruna. Apa yang dipikirkan? Fi khalqis samawati wal ard. Berpikir ya tentang apa yang ciptaan yang ada di kehidupan semesta angkasa, di langit dan di bumi. Selalu berpikir. Nah, pikirannya jalan terus. Ya. Apa? Kemudian nanti dia berdoa, berharap Robbana, gitu. Ma khalaqta hadza batila. Kan? Ya Allah, pembimbing hidup kami. Semua ini engkau ciptakan makhlukta. Ini batila. Ya, tidak sia-sia. Apa batil? Di sini batil. Batil lawannya hak. Adalah tidak Anda ciptakan tidak sia-sia. Ya. Maka di sana akan berlanjut dengan subhanaka. Ya Allah, subhanaka. Ingat, subhana dari sabhan. Sabhan apa artinya? Sibuk, kesibukan berbuat. Subhanaka. Semua itu kehidupan samawat maupun ardi. Subhanaka. Sibuk berbuat menurut ajaran Anda. Sibuk berbuat menurut ilmu Anda. Sibuk berbuat menurut Anda. Sekarang diartikan apa subhanaka? Maha suci engkau, ya. Subhanaka. Maka di sana ada kata subhanaka. Ya. Kemudian fakina ngadzabannar. Oleh karena itu maka kami apa? Fakina. Ya, maka katakanlah lindungilah, jauhkanlah. Ya. Peliharalah kami, jangan sampai terjerumus ke dalam kehidupan fakina adzabannar yang penuh azab, bagaikan api membakar segala. Sehingga jauhkanlah, peliharalah kami, jagalah kami wakina adzabannar dari kehidupan yang penuh penderitaan, sehingga mewujudkan kehidupan yang bagaikan api membakar segala. Nah, ini ya. Jadi nanti dalam hal ulul albab ini adalah ya orang-orang yang selalu berzikir, tetapi beriringan dengan itu harus selalu berpikir. Ya. Orang yang selalu berzikir, ya, menyambung kesadaran dengan ajaran Allah, itu nanti orangnya akan istiqomah. Dia punya pendirian yang kokoh, yang tangguh. Ya. Nah, sedangkan orang yang selalu berpikir belum tentu bisa berzikir. Jadi singkatnya, ya, berzikir
itu mesti berpikir, tapi berpikir belum tentu berzikir. Orang yang punya pendirian mesti dia menggunakan pikiran, punya pikiran. Tapi orang yang punya pikiran belum tentu punya pendirian, ya. Jadi berpendirian mesti berpikiran, tapi berpikiran belum tentu berpendirian. Nah, maka inilah nanti perintah untuk selalu menyambung kesadaran ini. Tapi ingat, kesadaran hidup ini menurut ajaran Allah. Sehingga secara psikologis bahwa hidup ini, kesadaran hidup manusia itu adalah hanya dengan ajaran Allah atau dengan ajaran selain ajaran Allah. Nah, sehingga nanti dalam surat Al-Muzammil perintahnya jelas, wadhkuris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkuris, sambunglah kesadaran Anda, ingatlah isma apa terhadap ilmu pembimbing hidup Anda. Wadhkuris marabbika, sekarang diartikan dan sebutlah nama Tuhanmu, kan itu ya. Sambunglah kesadaran hidup Anda itu dengan ya pembimbing hidup Anda. Wadhkuris marabbika watabattal, putuskan, jauhkan, batalkan dengan ajaran yang lain. Nah, ini ulul albab. Ya, jadi sana dalam surah Al-Muzammil ada kata-kata wadhkuris marabbika watabattal ilai tabtila. Ya, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu, panjang sekali ya. Nah, maka kaitannya dan kesadaran, maka kata Allah ya, penegasan Allah dalam surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jaufi. Ya. Allah itu tidak akan menjadi, di sana ada kata ja'ala ya. Kemarin sudah kita baca ja'ala. Ma ja'alallah ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 ya. Allah menegaskan kaitannya dan kesadaran ini ya, dengan ulul albab ini ada kata Allah ma. Ya. Ma ja'ala. Ini ada ja'ala ya. Ja'alallah. Ya, ma ja'alallahu. Nah, apa artinya? Ja'ala, ayo, yang sudah belajar teori bentuk kata, ja'ala ini kan namanya fi'il sulasi mujarad. Ya, 3 huruf pokok ja'ala ya. Fi'il madhi. Kalau tafsir istilahnya menjadi apa nih ja'ala? Ja'ala yaj'alu ja'lan gitu. Fahuwa ja'ilun wa dzaka mas'ulun ij'ala taj'al maj'alun maj'alun mij'alun. Itu kalau istilah. Kalau ke bawah ja'ala ja'ala ja'alu kan? Ja'ala ja'alata ja'alna ja'alta ja'altuma ja'altum ja'alti ja'altuma ja'altuna ja'altu ja'alna ya. Yang kali. Tapi ini sulasi mujarad 3 huruf pokok. Maka ma ja'alallah, tidak menjadikan. Ini ja'ala artinya dia seperti dia Allah. Maka Allah tidak menjadikan apa? Menjadikan apa? Li rajulin. Ya. Li rajulin. Perajul laki-laki, ya orang lah katakanlah. Sebab nanti wanita akan protes loh, kok hanya laki-laki ya. Ya, Allah tidak akan menjadikan bagi laki-laki dengan pengertian maupun perempuan ya, li rajulin, tidak menjadikan apa? Tidak menjadikan min qalbaini. Ini min qalbaini. Lihat, Allah tidak menjadikan ya bagi siapapun li rajulin min qalbaini apa? Dari 2 hati. Kolbun, kalau 2 kan kolba ini 2 hati. Fi jaufi, di dalam rongga. Ada yang mengatakan fi jaufi di dalam lambungnya, tapi di dalam rongga dada ya, fi jaufi
Ya, fi jaufihi. Allah tidak menjadikan ya dua hati ya di dalam manusia ini. Jadi Allah itu tidak akan menciptakan, menjadikan manusia itu punya dua hati. Ada istilah, wah kamu itu mendua, hatimu mendua. Menurut konsep Al-Quran sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kesadaran hidup. Menurut Al-Quran, manusia itu hanya punya satu hati. Artinya apa? Ya atau tidak. Mau atau tidak mau. Allah tidak mungkin menciptakan dua hati. Ya. Sehingga kalau manusia diajak untuk ya mempelajari, untuk mengamalkan, untuk mengikuti ajaran Allah, hanya satu jawabannya. Ya atau tidak. Ya. Dua tapi berlawanan, tidak akan dua-duanya ya. Nah, kecuali nanti munafik ya. Nah ini kaitannya dengan kesadaran manusia, hanya mau ataupun tidak. Nah itu ya salah. Ada berapa ayat ini yang kita bahas, nanti akan kita simpulkan. Kemudian yang terakhir coba sekarang surat Az-Zumar ya. Quran surat Az-Zumar ya. Azumar itu ayat yang ke-39. Surat yang ke-39. Ayatnya adalah 23. Ya. Coba. Ini sebenarnya ayat kesimpulan ya dari psikologi ya. Nah, Allahu ya. Allahu ya, Allah ya. Nazala, apa nazala? Allahu nazala. Nah, Allahu nazala ahsanal hadis. Ahsanal hadis.